Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Auliana Darisa, NIM B200190141 dari kelas Bahasa Indonesia N. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pendidikan Karakter Sejak Dini. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan merupakan perubahan yang berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir sampai mati. Perkembangan awal merupakan landasan penting supaya terbentuk berbagai aspek perkembangan yang mencakup fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral pada masa selanjutnya. Pendidikan karakter sangatlah penting diajarkan kepada anak sekolah guna menumbuhkan rasa sikap tanggung jawab. Tujuan utama pendidikan adalah untuk menghasilkan kepribadian manusia yang matang secara intelektual, emosional, dan juga spiritual. Melalui pendidikan karakterlah, kita dapat membentuk manusia yang berkualitas dalam mendukung tercapainya cita-cita bangsa serta berhubungan dengan pendidikan. Dengan menerapkan pendidikan karakter, secara tidak langsung dapat membantu seseorang untuk peduli, memahami, dan melaksanakan etika dan norma yang berlaku untuk mendukung perkembangan sosial, etis, dan emosional siswa. Berdasarkan uraian di atas, makalah ini mencoba untuk menguraikan tentang pentingnya pendidikan karakter pada anak usia dini dengan judul Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Dini. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dan konsep pendidikan karakter? Yang kedua, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter anak usia dini? Yang ketiga, bagaimana dampak kurangnya pendidikan karakter pada anak usia dini? Yang keempat, bagaimana cara membangun karakter anak usia dini? Dan yang kelima, bagaimana peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter anak usia dini. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui definisi dan juga konsep dari pendidikan karakter. Yang kedua, untuk mengetahui peran pendidikan dalam membentuk karakter anak usia dini. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak kurangnya pendidikan karakter pada anak usia dini. Yang keempat, untuk mengetahui cara membangun karakter anak usia dini. Dan yang kelima, untuk mengetahui peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Manfaatnya, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari makalah ini, yaitu yang pertama bagi pembaca. Makalah ini memiliki manfaat bagi pembaca agar mampu memahami dan menambah pengetahuan mengenai pentingnya penerapan pendidikan karakter pada anak usia dini, sehingga dapat menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Yang kedua, bagi penulis. Makalah ini memiliki manfaat bagi penulis agar mampu melatih keterampilan dalam menulis dan dapat mengenalkan pentingnya pendidikan karakter anak kepada masyarakat luas serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, definisi dan konsep pendidikan karakter anak. Dalam bahasa Yunani, karakter atau karaseim berarti mengujir atau dipahat. Pendapat Kesuma. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi agama. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu ada 18 buah. Di antaranya yang pertama agama, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, dan juga tanggung jawab. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan,
kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga memiliki kepribadian atau karakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Yang kedua, peran pendidikan dalam membentuk karakter anak usia dini. Pendidikan yang mempengaruhi perkembangan karakter anak pada dasarnya berisi tentang kajian yang berkaitan dengan norma dan nilai yang ada pada pembentukan moral. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi inilah yang akan menjadi bekal penting dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Karena seorang anak akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya dimulai di saat usia anak masih kanak-kanak, atau yang biasa disebut oleh para ahli psikologi sebagai usia emas. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Yang ketiga, dampak kurangnya pendidikan karakter pada anak usia dini. Anak-anak yang mempunyai masalah kecerdasan emosi akan mengalami kesulitan belajar, kesulitan bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada cara membangun karakter anak usia dini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun karakter anak usia dini supaya dapat mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Yang pertama yaitu dengan mengurangi jumlah mata pelajaran berbasis kognitif dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Pendidikan intelektual yang kognitif yang berlebihan akan memicu pada ketidakseimbangan aspek-aspek perkembangannya. Yang kedua, setelah kita mengurangi beberapa pelajaran kognitif, kita tambahkan materi pendidikan karakter. Nah, materi pendidikan karakter tidak selalu identik dengan mengasah kemampuan kognitif, tetapi pendidikan ini lebih mengarah kepada pengesahan kemampuan afektif atau berkaitan dengan sikap dan juga nilai. Metode pembelajaran karakter ini dilakukan melalui seperti ketika kita bercerita, seperti kita menceritakan kisah-kisah keteladanan Nabi atau pahlawan-pahlawan Islam, pahlawan dunia, dan sebagainya. Membangun karakter merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula. Nah, dengan begitu, setiap anak yang dilahirkan suci bisa berkembang secara optimal karena oleh karena itu ada tiga hal penting untuk dapat membangun karakter anak, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga itu komunitas atau lingkungan sekitar anak. Selanjutnya yang kelima, peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter anak usia dini. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua dalam membangun karakter anak usia dini. Yang pertama, kita dapat memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik anak.
Di sini kita tidak boleh melarang anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, tumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak dini. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang negatif kepada anak kita atau murid kita. Yang ketiga, kita memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan kasih sayang serta pemberian makanan yang bergizi. Kasih sayang itu sangat penting bagi proses pengembangan karakter anak, karena jika seorang anak tidak memiliki kasih sayang, karakter anak tersebut akan jauh berbeda ketika mereka mendapatkan kasih sayang. Yang keempat, biasakan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, pola pendidikan guru dan orang tua yang dilaksanakan baik di rumah dan di sekolah saling berkaitan. Yang keenam, berikan dukungan dan penghargaan ketika anak menampilkan tingkah laku yang terpuji. Yang ketujuh, berikan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan usia perkembangannya. Dan yang keenam, kita harus bersikap tegas, konsisten, dan juga bertanggung jawab. Bab yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi agama. Pendidikan yang mempengaruhi perkembangan karakter anak pada dasarnya berisi tentang kajian yang berkaitan dengan norma dan nilai yang ada pada pembentukan moral. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun karakter anak usia dini supaya dapat mengubah perilaku negatif menjadi positif adalah yang pertama, kita mengurangi jumlah mata pelajaran berbasis kognitif dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Dan yang kedua, setelah kita mengurangi beberapa pelajaran kognitif, kita tambahkan beberapa materi pendidikan karakter. Nah, karakter terbentuk sebagai hasil pemahaman dari hubungan dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dengan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam pengembangan karakter anak, peranan orang tua dan guru sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih usia dini. Selanjutnya, implikasi. Berdasarkan pada penjelasan materi di atas, bahwa pengembangan pendidikan karakter pada anak usia dini sangatlah penting. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Nah, kecerdasan emosi inilah yang akan menjadi bekal penting dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Karena seorang anak akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Selanjutnya, saran. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang penulis sarankan, antara lain yang pertama, sebagai bahan masukan bagi guru untuk mempertimbangkan pengurangan materi-materi intelektual atau kognitif dan menambahkan materi pendidikan karakter pada anak mulai jenjang TK. Yang kedua, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, seperti melatih anak untuk tidak bertindak kasar atau selalu mengejarkan hal-hal yang dapat mengembangkan pendidikan karakter anak. Hal ini akan lebih mudah membantu anak untuk menangkap materi perkembangan pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Yang ketiga, kepada penulis selanjutnya, hendaklah untuk melakukan penelitian yang lebih memfokuskan pada motivasi belajar anak, supaya proses pengembangan pendidikan karakter menjadi lebih matang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.